Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita punya waktu yang indah, yaitu beribadah walaupun harus melalui online. Tapi biarlah dalam kondisi kita yang jauh, kita bisa tetap menikmati kasih setia Tuhan. Dan karena itu saat ini saya mengajak setiap kita di rumah, mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dengan gembira, mensyukuri kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Mari kita semua bernyanyi gembira, kita ikuti irama lagunya. Setia Tuhan, nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur kata-Mu, kasih setiamu Tuhan. Turut temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita siapkan ibadah kita hari ini dengan penuh keyakinan bahwa pertolongan dalam hidup kita itu semata-mata datang daripada Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan dalam segala penyertaannya.
Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Kasih setianya sungguh terus kita rasakan, salah satunya dalam kehidupan bangsa kita. Bersyukur besok kita memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kehidupan kita hari ini sebagai rakyat Indonesia? Sudahkah kasih Kristus kita bagikan di negara ini? Jangan-jangan kasih itu masih diam dalam hati, jauh dari tindak tanduk kita tiap hari. Jangan-jangan kasih itu masih terbatas suku dan warna kulit. Jangan-jangan kasih itu hanya bagi mereka yang baik sama kita. Jangan-jangan kasih itu membasi, diganti kedengkian hati. Mari merenung sejenak. Sejauh mana kasih itu sudah kita nyatakan, kita hidupi, kita warnai dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Mari kita minta ampun kalau sampai dengan hari ini kasih itu hanya kita nikmati sendiri. Tuhan, kami minta ampun kalau sampai dengan hari ini setiap kami masih diam, masih enggan untuk menyatakan kasih Tuhan. Mungkin kasih itu hanya kami nyatakan buat mereka yang dekat, mereka yang kami kenal, mereka yang kami rasa layak untuk kami kasihi. Kami minta ampun kalau sampai hari ini kami masih suka memilih-milih dalam mengasihi orang lain. Tuhan, tolong setiap kami. Tolong setiap kami untuk mengikuti, meneladani Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kami tanpa peduli siapa kami, tanpa peduli apa warna kulit kami, tanpa peduli latar belakang kami. Ampuni kami Tuhan kalau sampai hari ini kasih itu masih terbatas. Tuhan, tolong kami. Kami butuh Tuhan. Biarlah pengampunan Tuhan memurnikan kami terus, memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami. Menjalani hari-hari kami dengan penuh kasih kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, dalam ketidaklayakan kami, Tuhan tetap mengasihi kami tanpa batas. Bahkan pujian ribuan malaikat tidak dapat menggambarkan betapa kasih Tuhan buat kami. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Tuhan yang menghapus setiap dosa dan pemberontakan. Dan Allah tidak mengingat-ingat lagi setiap keberdosaan dan apapun itu yang kita lakukan. Dalam keberdosaan kita terus diampuni, kita dikasihi. Biarlah hidup ini boleh terus memuliakan Dia. Kita isi dengan pujian, hormat, kasih buat Dia. Dan biar hidup ini terus menyenangkan
syukur padamu. Dalam ketidaklayakan, Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi sebagaimana diriku. Semua itu karya. Semua itu karya Mulia bagi Allah. mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darahmu selamatkanku, kuasamu bangkitkanku, mulia bagi Allah untuk semua karya. Biar hidupku sekarang, Biar hidupku selalu menyenangkan. selalu menyenangkanmu, Tuhanku. Segala puji bagi karya yang Nabi Kalvari. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Firman-Nya menyatakan siapa Dia buat kita. Firman-Nya menyatakan kemana kita harus melangkah. Firman-Nya itulah yang kita pegang selalu. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Mari sambut kebenaran firman-Nya yang mengubahkan dan meneguhkan hati kita. Dalam ibadah kali ini kita akan kembali menggunakan bahasa daerah. Tadi kita sudah menggunakan bahasa Batak. Dan saat ini kita juga akan masuk dalam firman. Kita pun akan bernyanyi bersama-sama dengan lirik dari bahasa Manado. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut
firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau Tuhan. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan, Curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman. firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dan sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman. Tuhan firman-Nya ndak berubah. Tuhan berfirman, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Tuhan firman menolong hidupku. Tuhan berfirman, menolong kita hidup. Tak siapkan hati Tuhan, formo dengar Tuhan berfirman. Tuhan firman-Nya ndak berubah. Tuhan berfirman, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Tuhan berfirman, menolong kita hidup. Tak siapkan hati Tuhan, formo dengar Tuhan berfirman. Tuhan, hanya anugerah-Mu saja yang akan menolong kami untuk boleh mengerti firman-Mu. Kami akan membaca, merenungkan ya Tuhan, dan dengan anugerah-Mu, pencerahan-Mu, kami mencoba mengerti firman Tuhan. Dan bukan itu saja Tuhan, kami mohon Tuhan dengan kekuatan-Mu ya Tuhan, kami mampu melakukan firman Tuhan dalam realita hidup kami sehari-hari. Tuhan, ajar kami ya Tuhan, bukan saja mengerti, terlebih di tengah-tengah situasi sekarang ini ya Tuhan. Kondisi yang sangat berat ya Tuhan, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Tetapi bukan firman-Mu yang kami tahu, tapi firman-Mu yang kami alami dalam setiap kehidupan kami sehari-hari.
Siapkan kami semua Tuhan, siapapun ya Tuhan yang beribadah bersama-sama dengan kami, biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk mampu mengerti dan melakukan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online ini. Saya percaya kita sudah terbiasa dengan online ini. Oleh karena itu kita juga terbiasa mempersiapkan hati kita dengan baik dimanapun kita berada. Saudara, hari ini kita akan mengangkat satu tema kasih yang lintas batas. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 hingga 28 yang menjadi seluruh bacaan kita dalam ibadah kita hari ini. Demikian firman Tuhan dari Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Berbahagialah kita yang membaca mendengar kebenaran firman Tuhan ini, dan dengan kekuatan daripada Roh Kudus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Kasih yang lintas batas. Saudara, ketika kita akan membahas kasih yang lintas batas itu adalah sebetulnya apa yang menjadi pertanyaan bagi kita. Apa sih kasih itu? Kalau kasih itu lintas batas, sebetulnya apa yang disebut dengan kasih itu? Kasih yang sejati itu apa? Saudara, saya berani mengatakan seperti ini. Kasih sejati tidak perlu dijawab dengan kata, tetapi dengan nyata. Setuju, Rio? Ya. Bahwa yang namanya kasih sejati itu nggak perlu dijawab dengan apa? Kata. Kalau dengan kata berarti apa? Omong doang kan? Tetapi dengan nyata. Kasih itu rela. Kasih itu realita. Oleh karena itu juga bukan dengan pandangan kasat mata, tetapi dengan sentuhan hati yang menggerakkan tangan dan kaki, itulah kasih.
Kasih bukan hanya dilihat kasat mata, tetapi ada sentuhan hati yang menggerakkan tangan kaki kita untuk bisa bertindak dengan baik. Itulah saudara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus saudara pergi ke daerah Tirus, ya. Dari kota ke kota yang lain sampai mampir daerah Tirus. Dan daerah Tirus saudara itu adalah wilayah yang bukan milik orang Yahudi. Atau boleh dikatakan bukan wilayah orang Yahudi, ada di atas, di lingkaran itu adalah Tirus dan Sidon. Ya. Tuhan Yesus sengaja lewat ke sana, lewat yang memang bukan wilayahnya orang Yahudi. Masuk wilayah yang bukan orang Yahudi, dan ketika Tuhan Yesus lewat ke sana, datanglah seorang perempuan Yunani, bangsa Siro Venesia. Dia adalah orang Kanaan. Datang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana sikapnya saudara? Dari awal dia sudah datang berlutut kepada Tuhan. Dia minta kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia sadar dia adalah perempuan yang berasal dari Siro Venesia, orang Kanaan. Dan siapa itu? Anak-anak Nuh, Sam dan Yafet. Dia adalah keturunan Ham, bapak orang Kanaan, dan orang Kanaan itu bukan orang Yahudi, bukan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena itu dia datang ya, dengan berlutut dan minta tolong kepada Tuhan dan mengatakan anakku perempuan itu sedang dirasuk setan. Kakos daimonisetai. Apa itu kakos demonisetai? Yaitu setan itu merasuki anak itu. Merusak tubuhnya, mencapek-capek tubuhnya. Merusak pikirannya, merusak jiwanya. Merusak hatinya, merusak tingkah lakunya, ngomongnya enggak nyambung. Pak Bambang kalau pikiran, emosi, kehendak enggak nyambung kabeh, kira-kira diajak omong mudeng enggak? Enggak. Tulalit. Mending kalau tulalit itu diem aja kan. Tapi kalau tulalitnya ngamuk. Pernah lihat orang dirasuk setan? Rafa? Enggak ya? Ya mudah-mudahan nanti dalam pelayanan kamu boleh menemukan ya. Oh matanya itu bersinar-sinar ya. Aku pernah ya satu ngusir setan. Waduh, satu pihak takut, satu pihak juga harus berani. Tapi memang harus berani karena Tuhan Yesus ada dalam hidupku. Matanya bersinar-sinar, kekuatannya dipegang ya. Orang yang 2 kali lipat lebih gede dari kamu loh ya. Laki loh. Yang dirasuk setan itu kecil ya. Cewek lagi, kalah loh. Yang megang itu. Demonisetai. Setan itu merasuk luar biasa. Ayo siapa sing senang kalau punya saudara dirasuk setan? Senang ke? Wah enggak ya pasti enggak. Apalagi mama papa ya. Wah sedihnya bukan main. Maka perempuan ini sudah bawa kemana-mana ya. Enggak sembuh anak itu. Dan enggak sembuh hanya satu cara. Yaitu apa? Dia minta tolong, iya kan? Ya. Kalau kamu nggak bisa apa-apa, lihat kalau nggak bisa apa-apa akhirnya apa? Nek nggak bisa apa-apa kamu ngerjakan apa-apa nggak bisa tuh akhirnya gimana? Ya berdoa, minta tolong, ya kan? Minta tolong kan? Ya ibu ini juga minta tolong, habis gimana nggak bisa apa-apa kok? Minta tolong itu berarti ketika kita dalam keadaan tidak mampu melakukan apapun yang seharusnya dia mampu
kamu lakukan, maka jalan keluarnya satu-satunya adalah minta tolong. Atau dengan lain kata, bahwa minta tolong itu bukti bahwa seseorang tidak mampu melakukan apa yang harus dia lakukan. Setuju David? Bahwa orang yang minta tolong orang yang tidak mampu melakukan apa yang sebetulnya dia lakukan. Tuhan, tolonglah aku. Itulah yang dikatakan oleh perempuan itu. Tapi yang menarik saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ya. Aku itu diutus ya, hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya apa, Pak Alek? Bahwa saya diutus hanya datang kepada bangsa Israel yang dipilih Tuhan, ya, bukan kepada kamu. Ya. Kamu tuh orang yang bukan Yahudi, kamu tuh orang yang bukan umat Israel. Tetapi apa yang dilakukan perempuan itu? Kita lihat, ya. Ketika dikatakan memang kamu bukan umat Israel, Tuhan Yesus kasih satu perumpamaan itu ya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Loh, saya ngomong kok ya. Enak enggak sih Tuhan Yesus ngomong begitu? Enggak enak ya. Salah ya Tuhan Yesus ya. Enggak tahu, ya betul enggak tahu daripada kamu ngomong salah gitu ya. Ya, salah enggak Tuhan Yesus? Enggak tahu juga ya, betul jawabannya enggak tahu. Lah kok enak aja bahwa dia katakan enggak patut mengambil roti, roti itu yang langsung dikasihkan kepada anjing. Ya, berarti perempuan itu dianggap apa? Dianggap apa? Anjing kan? Iya kan? Tidak patut memberikan ya roti itu kepada anjing. Roti itu ya diberikan kepada anak-anak dulu ya, baru diberikan kepada anjing. Anjing itu apa? Dalam Yunani ini adalah kunarion. Kunarion itu anjing kecil yang lucu gitu ya. Aku bawa contoh ya. Apa sih yang dimaksudkan dengan kunarion itu ya? Ini kunarion ya. Oh, menyenangkan sekali ini. Wah, ya saudara, ya ini loh kunarion ini ya. Anjing kecil ya. Lucu yang setiap rumah saudara ada anjing ini ya. Ya, bukan anjing liar yang galak ya. Kamu ada namanya kan? Siapa namamu? Oh, Jik ya. Betul, liar Jik ya. Wah, untung anakku enggak kasih nama Jik ya. Jik. Saudara, anjing yang kecil yang lucu gitu ya. Ya, mau berontak dia ya. Samponya aja lebih mahal sampo ini daripada sampo saya. Biasa orang-orang Yahudi melihat semua rumah banyak yang melihara bagus-bagus ya. Oh, mahalnya luar biasa. Ya. Kunarion, anjing kecil yang ada di dalam setiap rumah yang hampir ada untuk memelihara anjing ini. Kamu kunarion, kamu anjing kecil, nggak layak untuk menerima roti itu. Perempuan itu diam. Saudara sakit hati ketika dikatakan anjing. Ternyata saudara, apa yang namanya kasih sejati melebihi harga diri sekalipun merasa direndahkan dan tidak dihargai. Kasih yang muncul yang diberikan kepada anaknya yang dirasuk setan, saudara, itu jauh melebihi harga dirinya sekalipun merasa direndahkan dan betul-betul tidak dihargai. Setuju Lenon? Ada contoh? Buka sedikit supaya dia. Tapi karena kasihnya sama anaknya dia rela, meskipun harus dikatain. Dia Rela. rela. Rela sekalipun dikatakan
anjing. Rela sekalipun harga diri kita direndahkan. Karena kasih yang ada di dalam diri ibu itu hanya satu, Tuhan sembuhkan anakku, Tuhan tolong anakku yang sudah dirasuki setan. Aku bawa kemana-mana gak ada, ini anakku. Gak apa-apa aku anjing, gak apa-apa Tuhan. Memang aku anjing gak apa-apa, tapi sembuhkan anakku. Persoalannya sudah, apakah Tuhan Yesus tidak menghargai perempuan Kanaan itu? Apakah Tuhan Yesus ketika mengatakan anjing, ya, betul-betul merendahkan diri perempuan Kanaan itu? Pasti tidak. Kenapa saudara? Karena justru disitulah kasih Allah yang sejati itu akan dinyatakan. Kasih agape itu akan dialami perempuan ini. Saya senang dengan gambar itu saudara ya. Ketika dikatakan ya gak layak memberikan roti kepada anjing, perempuan itu pegang jubah Tuhan Yesus ya. Tetap berlutut, dia tidak mau melepaskan karena dia tahu satu-satunya Tuhan yang menolong dia. Pegang terus jubah itu. Karena kasih Allah, kasih agape, kasih yang melampaui sekat dan bangsa. Kasih yang melampaui suku, kasih yang melampaui bangsa bahasa. Kasih yang melampaui status, kasih yang melampaui kedudukan. Kasih yang melampaui pangkat, bahkan kasih yang melampaui dosa yang dialami manusia. Sehingga perempuan itu betul-betul sudah sangat mengenal siapa Tuhan Yesus. Sekalipun dia orang bukan Yahudi. Dia mendengar siapa Tuhan Yesus. Dan akhirnya perempuan itu mengatakan betul Tuhan betul. Yang Tuhan katakan gak salah betul. Namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayo siapa yang sering kali makan tapi rebel? Rebel tahu ya? Oh rebel nggak tahu ya. Makan yang sering kali jatuh-jatuh ada rebelan dulu. Apa nih? Bahasa Surabaya apa? Remah-remah. Ya kalau makan tuh podo lepotan, podo jatuh, tercecer rebel ya. Rebel tuh orang Solo ngomong rebel ya, tercecer ya Pak Bambang ya. Kalau makan tercecer itu ya. Ketika tercecer yang jatuh-jatuh, lah anjing itu makan dari ceceran itu. Ya. Kaget Tuhan Yesus ya. Kaget sekali dengan perempuan itu betul ya. Namun anjing itu yang aku lihat di dalam setiap rumah yang di bawah dia bisa makan rebelan, makan ceceran-ceceran yang jatuh dari anak-anak itu. Oh saudara, langsung Tuhan Yesus menjawab, hai ibu besar imanmu, maka jadilah apa yang engkau kehendaki. Seketika itu juga anak itu sembuh. Mujizat terjadi di dalam diri perempuan yang dikatakan anjing, yang dikatakan bukan Yahudi, yang dikatakan bukan anak Abraham, Ishak dan Yakub. Di sana ada mujizat dan itulah kasih Allah yang sejati. Kasih Allah sejati dialami, dihayati, realita terjadi dalam hidup ibu itu, perempuan karena anaknya saat itu sembuh. Kasih yang dibatasi dengan apapun itu bukan kasih. Setuju Rafael? Kasih yang dibatasi dengan apapun sebetulnya itu adalah bukan kasih. Bisa kasih contoh? Kasih yang dibatasi dengan apapun sebetulnya itu bukan kasih.
teman-teman yang baik-baik saja. Mengasihi teman-teman yang baik saja. Teman-teman Batasi yang, kan? teman-teman yang kaya. Apalagi teman-teman yang kaya. Apalagi, semakin berkembang nanti. Yang ganteng, yang cantik gitu ya. Kamu kan nyari yang cantik kan? Oh enggak. Ya, itu kasih yang karena dibatasi. Kalau karena itu bukan kasih, setuju? Bukan kasih. Maka juga saudara, yang namanya kasih saudara, kalau saya melakukan segala sesuatu yang untuk kasih tapi enggak saya lakukan, itu juga bukan kasih. Setuju gak? Jadi gini ya, kasih yang takut melakukan segala sesuatu untuk menyatakan kasih, itu bukan kasih. Kamu di jalan, misalnya di jalan ya, ada orang yang gak mampu atau sakit atau terkapar gitu ya. Kamu naik mobil, lalu biasanya kamu ngomong apa? Bicara apa? Duh kasihan ya, betul kan? Kasihan orang itu. Tapi begitu kasihan, kamu dengan mobil lewat terus. Kasih enggak? Kak Jess? Kasih di mulut, Pak. Kasih di mulut, ya. Aduh kasihan, tapi enggak berbuat apa-apa. Oleh karena itu kasih yang takut melakukan segala sesuatu, yang menyatakan kasih tapi itu tidak engkau lakukan, itu bukan kasih. Dan itulah yang dikatakan philia. Philia itu kasih yang karena ini, karena itu, karena itu. Aku mengasihi Liel, kenapa? Karena Liel ini adalah anakku. Bukan anakku, tak kasih enggak? Enggak. Ya. Betul enggak? Saya mengasihi karena dia anak saya. Saya mengasihi sudah Bambang kok karena dia penatua saya. Kalau enggak, itu philia. Saudara, kasih Tuhan Yesus bukan itu. Kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang turun dari surga, yang meninggalkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang datang ke dalam dunia yang berdosa ini untuk mengasihi semua orang yang tanpa batas apapun. Itu kasih Tuhan. Rela meninggalkan surga yang penuh dengan kemuliaannya, datang ke dalam dunia yang kotor, yang najis, yang berdosa untuk menyatakan kasihnya kepada siapapun. Maka pertanyaannya, kalau demikian, sudahkah kasih Tuhan yang turun dari surga itu kita alami dalam hidup kita? Kita alami dalam keluarga kita. Kita alami di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti saat ini. Kondisi saat ini tuh kayak apa sih Pak Alek? Susah ya? Semua susah ya? Itu bisnis kan? Ya. Susah? Susah. Susah. Susah atau susah sekali? Susah sekali. Susah sekali. Ya. Susah sekali. Ya. Realita sekarang saudara, ekonomi bangsa dan negara kita betul-betul terpuruk. Justru seperti saat inilah kasih agape yang bukan philia ya. Kasih yang bukan karena. Kasih yang Tuhan Yesus pergi ke Sidon, ke perempuan Sirofenisia. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa di sana ada perempuan yang memiliki anak yang susahnya luar biasa. Gak ada yang bisa menyembuhkan. Tuhan Yesus sengaja pergi ke sana untuk menyembuhkan perempuan itu. Di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat berat, yang mengalami ketakutan yang luar biasa. Kekhawatiran yang luar biasa, masa depan yang tidak tahu. Besok apa yang terjadi.
Sekolah juga sekarang modelnya baru ya, semua online kan. Masih online? Masih online semua. Dia masih online. Masih. Enak enggak sih online? Ada enaknya, ada enggak enaknya. Banyak enaknya atau banyak enggak enaknya? Banyak gak enaknya. Banyak enggak enaknya. Kenapa? Karena enggak ketemu dengan orang lain. Tidak ada relasi dengan orang lain. Ya. Sekarang kita malah enggak boleh nempel-nempelin, salah saya nanti kalau terlalu dekat nempel Rio nih ya. Jarak 1 meter semua ya. Jarak 1 meter ya. Kenapa? Karena ya kita jangan sampai jadi penyebar virus kan. Kenapa harus jarak? Ya. Kenapa harus pakai masker gitu ya? Situasi dan kondisi yang memporak-porandakan virus itu merusak seluruh ekonomi sehingga beban keluarga itu berat. Dan ketika beban keluarga itu berat, justru kasih yang seperti ini, kasih yang dituntut untuk kita lakukan. Kalau pertanyaannya, adakah kasih dalam keluargamu? Ada enggak? David? Ada kasih, puji Tuhan. Lenon? Ada puji Tuhan, Kekeh? Ada, Lia? Kak Jess ada kasih dalam keluarga. Oh, keluarga jauh di Kupang ya, dia sendirian di rumah gitu ya. Enak gitu ya. Ada kasih di keluarga, Rio? Ada, Rafael ada, Pak Anton, ya, Pak Bambang ada, Edwin dia, puji Tuhan ada. Ya. Kalau lihat papa mama sedang ribut ya doa no. Karena ribut mereka tuh punya beban yang berat. Jangan sampai beban yang berat ini justru menodai kasih yang seharusnya mengalir di keluarga kita. Ya. Doakan enggak papa mamamu? Tunggu ya, tiap malam doakan. Kasih itu yang terus mengalir di dalam diri kita. Dan kalau itu sudah beres, kita nikmati kasih dalam keluarga kita, maka kasih yang melampaui segala batas tadi ya, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya lebih ya, melampaui batas suku, bangsa, bahasa ya. Dia orang yang bukan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, dikatakan orang yang memang keturunan anjing gitu, kok keturunan anjing, seperti anjing gitu ya, yang memang sudah tidak dianggap gitu ya, golongan yang paling kecil. Tuhan Yesus justru datang ke sana. Ya. Tuhan Yesus justru cari perempuan itu. Mari kita dipanggil juga untuk menyatakan kasihnya kepada keluarga kita, juga keluarga bangsa dan negara kita. Kasih yang bukan lihat, kasih yang bukan ngomong kasihan, tapi kasih yang real. Ayo kita lakukan kepada semua orang, keluarga kita dulu, yang kemudian dari keluarga itulah yang memancar, mengalir kepada semua orang. Siapa? Ya seluruh bangsa dan negara kita. Mari kita mengasihi bangsa dan negara kita karena Tuhan tempatkan kita di sini, Tuhan lahirkan kita di sini, Tuhan berikan berkat ya di tengah-tengah bangsa dan negara kita yang saat ini. Nah, kita akan kebaktian 16 Agustus kan? Besok 17 Agustus. Bangsa dan negara kita merayakan hari ulang tahun yang ke berapa? 75. 75. Sudah tua belum? Sudah tua belum? Tua ya? Ya kelihatannya tua ya. Tapi perjalanan satu bangsa masih kecil sekali ya. Anak-anak kali ya. Ya kalau bangsa berabad-abad ini baru 75 tahun. Mari di dalam hari ulang tahun bangsa dan negara kita secara pribadi, secara anak-anak Tuhan, secara gereja kita menyatakan kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengasihi Dia. Wujudnya apa? Wujudnya kita mengasihi semua orang. Merdeka. Ayo ngomong.
Merdeka. Lah, merdeka ya. Semangat 75 tahun ya. Merdeka semua dia. 2, 3. Merdeka. Loh, Merdeka. merdekanya berdiri lah. Berdiri. Ya. Ini 75 tahun bangsa dan negara kita. Ya, saya buat statement ya. Mari kita wujudkan kasih Tuhan kepada semua orang di tengah-tengah bangsa negara kita. Selamat ulang tahun bangsaku, negaraku 75 tahun dengan kasih Tuhan. Merdeka. Merdeka. Lagi toh. 2, 3. Merdeka. Merdeka. Puji Tuhan ya. Biarlah kasih Tuhan kita nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga gereja menjadi gereja yang betul-betul ikut membangun bangsa dan negara kita dengan kasih yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kami undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saatnya kita memasuki persembahan, kita akan memberikan persembahan kita yang akan didasari dari firman Tuhan, Maliaki 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer BCA atau melalui metode financial technology. Apabila jemaat melalui kedua saluran tersebut kesulitan, jemaat dapat memasukkan ke dalam amplop persembahan di dalam 1 bulan. Setelah itu, jemaat dapat menghubungi kantor gereja untuk dapat diambil di rumah jemaat. Kita terus mendoakan agar kasih karunia dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa dicukupkan dan dilimpahkan dalam kehidupan kita dan juga rumah Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mendengar akan firman-Mu. Kami boleh disegarkan dan boleh belajar bagaimana kami terus belajar untuk bisa melakukan kasih agape di dalam hubungan kami dengan sesama dan juga dengan Engkau Tuhan. Saat ini kami juga mengucap syukur kepada Engkau Tuhan atas kesempatan kami boleh memberikan ungkapan syukur kami berupa persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan, biarlah Kau sendiri akan memberkati setiap tangan yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat buat setiap anak-anak-Mu dan juga setiap majelis jemaat yang mengelolanya. Biarlah Kau mau pimpin, Kau mau sertai. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama dan kemuliaan Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini, Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, lancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini Tuhan, Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih yang boleh kami alami dengan nyata. Dan mampukan kami ya Tuhan berbagi kasih dalam realita hidup kami sehari-hari. Tuhan, di dalam ibadah ini kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami terus membawa ya Tuhan pergumulan-pergumulan setiap anggota jemaat-Mu Tuhan di dalam situasi dan kondisi saat ini. Baik dalam kehidupan ekonominya, di dalam pekerjaannya, terlebih lagi ketika banyak saudara kami yang mengalami PHK. Yang saat ini pun ya Tuhan yang kadang-kadang mengalami kebingungan karena sudah tidak tahu lagi apa yang dilakukan dan dikerjakan. Biarlah ya Tuhan dengan segala upaya dan usaha yang baru, Tuhan tolong kami semua Tuhan. Karena kami sudah tidak mampu melakukan apapun. Oleh karena itu Tuhan kami percaya Engkau akan menguatkan kami, akan menolong kami, akan memberikan hikmat kepada kami, akan memberikan kemampuan kepada kami untuk terus berkarya dan melakukan apa yang kami mampu dan apa yang kami bisa hanya karena anugerah-Mu. Kami berdoa bagi setiap keluarga ya Tuhan yang keharmonisan setiap keluarga semakin terkikis karena tekanan-tekanan yang berat. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi, child abuse terjadi ya Tuhan.
karena ketidaksabaran kami sebagai orang tua yang mendampingi anak-anak kami dalam belajar online. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami Tuhan. Berikan anugerah kesabaran di tengah-tengah situasi yang tidak mudah untuk kami jalani ini. Terlebih lagi ya Tuhan dengan kesehatan kami. Tuhan tolong berikan kekuatan dan kesehatan kami ya Tuhan. Khususnya di dalam memasuki new normal saat ini. Kami sudah boleh bekerja kembali. Lapangan pekerjaan diupayakan terjadi. Kami sudah masuk kantor kembali. Tuhan jaga kami. Dan sebentar lagi anak-anak kami juga sudah mulai masuk sekolah. Tuhan ketika masuk sekolah kembali, jaga anak-anak kami Tuhan supaya sekolah justru tidak menjadi tempat penularan virus COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan bagi segenap saudara-saudara kami yang sakit, yang membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Kami terus berdoa untuk Ibu Mustika Sari Chandra, Engkau berikan kekuatan kepada Ibu Mustika Sari ya Tuhan, yang setiap kali harus cuci darah. Pemulihan bagi Ibu Junedi Gondo, Bapak Teguh, juga Bapak Paulus Yahya. Kami bersyukur Tuhan sudah sembuhkan dan semakin Tuhan pulihkan untuk Ibu Herni dan Nike yang juga membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Ibu Agustina dan Bulan putrinya juga Tuhan kuatkan, Tuhan berikan pemulihan yang sempurna. Bapak Wibowo Gunawan dan istri Ibu Inge juga membutuhkan kekuatan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Simon Teja Yuswandi yang beberapa waktu lalu jatuh dan mengalami retak di pinggul dan harus menjalani operasi. Tuhan berikan kekuatan kepada Pak Simon dengan baik. Kami berdoa untuk Ibu Yuke ya Tuhan yang beberapa waktu lalu karena kekurangan kalium. Tuhan berikan kekuatan dan pemulihan dengan baik. Kami terus berdoa untuk Ibu Mariani ya Tuhan, istri dari saudara kami Indra Bangsawan. Kami percaya kasih karunia Tuhan akan menguatkan Ibu Mariani dan memulihkan dengan baik. Kami juga berdoa bagi Bapak Henry Yulianto yang juga membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Tuhan sembuhkan. Dan juga Cusemu, ibu dari saudara kami Cencen, Tuhan juga berikan kekuatan dan pemulihan dari hamba-Mu ini. Dan saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang tidak sempat menginformasikan, yang saat ini sedang sakit, membutuhkan uluran jamahan belas kasihan daripada-Mu saja. Tuhan, kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami ketika esok bangsa dan negara kami merayakan hari ulang tahun yang ke-75. Tuhan berkati Presiden Joko Widodo dengan semua staf menterinya yang terlibat di dalam pemerintahan bangsa dan negara kami Tuhan. Dari pusat sampai yang paling bawah RT RW yang menjaga kesatuan bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan ekonomi bangsa dan negara kami. Pulihkan ekonomi dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemulihan kesehatan. Khususnya bangsa dan negara kami yang berupaya juga untuk boleh menemukan vaksin COVID-19 ini. Tuhan pimpin bangsa dan negara kami dan juga negara-negara lain yang sedang dalam proses untuk boleh menemukan penelitian vaksin COVID-19 ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh program GKI Sulung ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau pelihara GKI Sulung ini sampai hari ini dengan kecukupan yang Tuhan sediakan. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau betul-betul kepala gereja kami. Ajar kami semua Tuhan, dari penatua, dari hamba Tuhan, dari aktivis yang terus menghambakan dirinya kepada Engkau kepala gereja kami.
Ajar kami Tuhan memiliki kepekaan kami akan kehendak-Mu, apa yang harus kami lakukan di dalam menghadirkan gereja ini jadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Cukupkan kami semua Tuhan. Kayak menyerahkan persiapan kebaktian live streaming nanti. Bila semuanya itu kami gunakan dengan alat-alat yang modern ini Tuhan. Yang sudah ada, yang dapat kami pakai untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Yang boleh menguatkan setiap orang yang mendengar kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau Tuhan Gembala kami yang baik. Engkau Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah ibadah ini kita akan kembali berjumpa dengan realita kehidupan. Tapi biarlah kasih Tuhan boleh mengiringi kehidupan kita, menjadi fondasi kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan meminta Tuhan menyatakan, bahkan mengajari kita untuk menghidupi kasih yang menembus segala batas itu. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta-Mu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat. Ajarilah kami untuk saling mengasihi.
Mari kita kembali pulang dalam realita hidup kita untuk membagikan kasih Tuhan Yesus. Kasih yang dari surga, yang sudah turun, yang bersama kita menebus dan mengasihi, yang kita bagikan kepada semua orang tanpa batas siapapun. Biarlah kita jadi berkat dimanapun saja kita berada. Saudara, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita alami bersama, benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Salah satu dampaknya yang sangat memberatkan kehidupan kita adalah dampak ekonomi. Semua pekerjaan berhenti, situasi dan kondisi untuk mematahkan penularan COVID-19 adalah stay at home. Semua tidak dapat bekerja. Dampak inilah yang menimbulkan keprihatinan yang luar biasa, karena kita menemui ada saudara-saudara kita yang sampai tidak bisa makan. Kebutuhan paling pokok sudah tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, gereja yang adalah tubuh Kristus tidak dapat tinggal diam jika kita masih bisa makan, tetapi di samping kita sudah ada saudara-saudara kita yang tidak bisa makan. Melalui kesempatan ini, kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk dapat saling memperhatikan dan mengasihi sebagai anggota tubuh Kristus. Kami Majelis Jemaat membuka persembahan kasih
COVID-19 yang kami pergunakan untuk saudara-saudara kita yang lebih dari 55 orang saat ini yang membutuhkan kasih daripada kita. Persembahan kasih COVID-19 diberi kode dengan angka 19. Misalnya, kita akan memberikan persembahan dengan nilai 100.000. Maka persembahan yang diberikan, yang ditransfer atau pakai media lain adalah senilai 100.019, angka 19 di belakang angka persembahan yang kita transfer, atau dengan berita persembahan kasih COVID-19. Dikutip dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita, dan Tuhan sendiri yang menyertai kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.